Hai Sobat Rista, balik lagi dengan gue Okta. Di video kali ini gue nggak review apa-apa, cuman gue mau kasih tahu kalau misalnya hari ini tanggal 14 Oktober iPhone 12 merilis baru dan juga ada 4 buah. Gue juga cukup kaget sih yang mini ini nih. Mau tahu keseruannya kayak gimana, gue jelasin kayak gimana. Sebelum itu kita intro dulu. Nah sob, ini iPhone yang baru tuh ada iPhone 12, terus iPhone Pro, terus ada iPhone Pro Max, dan ini yang paling baru iPhone 12 mini. Dan juga banyak yang orang-orang yang spekulasi kalau misalnya dulu nih sebelum ya sekitar 3 bulan lalu lah ada yang bikin video spekulasi kalau misalnya 12 mini nih bakal rilis gini-gini, dan ini jadi kenyataan. Dan juga iPhone yang 12 ini juga udah bisa 5G, mantep banget, which is mantep banget karena iPhone yang 11 yang gue pakai ini juga masih jaringannya masih 4G, dan juga di dalam iPhone 12 ini juga sudah tidak include charger dan tidak include earphone. Nah, which is ini gue juga bingung ya, iPhone kenapa nggak kasih charger, beli mahal-mahal, beli 20 jutaan lebih, 10 juta lebih, kok nggak dikasih charger, nggak dikasih earphone. Tapi tenang aja, di iPhone 12 ini juga dia dapat kayak barang baru gitu sih, namanya MagSafe. Jadi MagSafe ini kayak charger magnetik gitu, dan juga harganya terbilang cukup worth it sih. Harganya tuh $39, dan juga ada case-nya itu $49. Dan juga kalau misalnya kalian males lah mau beli yang magnetik gitu, kayak mau beli kayak adapter yang biasa aja, dan kali itu juga bisa, tapi harganya $19. Ya mungkin which is nih juga mau cari cuan lebih, gue juga bingung. Dan juga ini Apple menerangkan nih kenapa dia nggak mau kasih charger dan earphone-nya, karena Apple sendiri punya target di 2030. Dia juga benar-benar dia nggak mau kasih kayak charger atau earphone-nya, karena dia kasih target di 2030. Dia bilang katanya kalau misalnya kita beli ini kan dulu kan dusnya tuh agak lebih gede ya, ini lebih ramping, lebih kecil, dan juga shippingnya kalau misalnya ke negara lain itu juga bisa lebih 70% lebih banyak lah. Nah habis itu kemudian kalau misalnya kalian beli tanpa charger ini, dia bilang sih, dia mengklaim kita bisa menge-save 2 juta metric ton karbon atau setara 450.000 mobil yang ada di dunia ini. Dan Apple mengklaim jadi kita bisa save the world, jadi kita nggak zero waste lah, intinya sih begitu. Dan juga di iPhone 12 ini dia juga ada beberapa varian, dan itu ada black, white, red, green, dan blue yang paling baru. Dan untuk bodinya sendiri, kalau misalnya kalian ingat ya, kayak iPhone yang 4 yang zaman dulu tuh ya, kayak persegi gitu, dan kayak handphone zaman sekarang kan kebanyakan curve gitu ya. Jadi dia di iPhone 12 ini dia kayak mau tampil beda. Dan juga dia iPhone 12 ini dia mengklaim kalau misalnya 11% lebih tipis, dan 15% lebih kecil, dan 16% lebih ringan. Dan juga layarnya ini 6,1, dan retinanya ini, retina displaynya dia juga gak upgrade ke 120 Hz seperti isu-isu sebelumnya ya. Itu disayangkan sih, karena banyak fans-fansnya, apalagi yang Apple holic, dia pengennya kan 120 Hz jadi lebih mantap. Dan tapi untuk pixelnya sendiri ini 2 kali lipat lebih bagus daripada iPhone 11. Dan juga bodi belakangnya sendiri, kalau dulu kan kita pakainya material glass, tapi ini dia bikin inovasi baru, dia bernama ceramic shield. Dan juga dia mengklaim katanya 4 kali lebih kuat. Ini gue juga nggak tahu ya, ntar kalian bisa coba sendiri lah. Kalau misalnya iPhone-nya datang, gue juga bakal unboxing, ntar gue bakal kasih tunjuk ke kalian. Dan juga iPhone 12 ini dia juga udah pakai A14 Bionic, jadi ini chip 5 nanometer yang paling cepat di dunia. Dia mengklaimnya paling cepat di dunia.
dan juga CPU-nya 50% lebih cepat dan GPU-nya juga lebih cepat 50%. Itu jadi bagus banget. Dan untuk kameranya sendiri nggak beda jauh untuk di iPhone 12 dengan iPhone 11, tapi dia mengklaim katanya kalau low light-nya itu 27% lebih bagus daripada iPhone 11. Dan juga time lapse night mode-nya ini terjadi karena ini Vibio chip-nya A14-nya Bionic ini karena kenceng, jadi dia bisa support dengan time night mode-nya itu. Dan untuk harganya sendiri gue juga udah ngitung-ngitung sih, ini sesuai dengan masuknya pajak di Indonesia, terus gue kaliin kursnya di 15.000. Dan untuk masalah harga iPhone 11 yang di iBox untuk 64 GB nya itu 12.999.000, dan juga untuk di 128 GB nya 13.999.000, dan 256 GB nya 15.999.000. Dan untuk iPhone 12 mini nya di 64 GB gua kaliin kurs plus pajak 17,5 lah. Terus tapi ini belum termasuk cuan-cuan kayak pengusaha-pengusaha ntar yang mau jual-jual di Tokped gitu macam-macam ya. Gue hitung 64 GB nya itu 12.319.000. Nah untuk 128 GB nya 14.100.000, dan 256 GB nya 15.844.000. Itu yang untuk mini. Dan untuk iPhone 12 nya 64 GB nya 14.082.000, 128 GB nya 15.944.000, dan 256 GB nya 17.610.000. Nah ini dihitung kurs sama pajak, belum termasuk, gue ingetin lagi ya, ini masih kira-kira, belum masuk ke Indonesianya, belum macam-macamnya lah. Dan untuk iPhone 11 Pro 64 GB nya itu 15.999.000, dan 128 GB nya 19.499.000, 512 GB nya 23.499.000. Dan untuk iPhone 12 Pro nya 128 GB, dia karena dia nggak ada 64 GB, 128 GB nya 17.607.000, 256 GB nya 20.251.000, dan untuk 512 GB nya 23.776.000. Ya which is ini nggak gimana beda jauh sih, sekitar beda ratusan ribu aja untuk 11 Pro dan 12 Pro nya. Dan sekarang kemudian kita bakal ngomong yang terakhir, 11 Pro Max yang di iBox dengan kita sandingkan dengan 12 Pro Max yang baru rilis. Di 64 GB nya 11 Pro Max 17.999.000, dan 256 GB nya 21.499.000, 512 GB nya 25.499.000. Dan untuk iPhone 12 Pro Max nya dia nggak ada yang 64 GB lagi, dia langsung lompat ke 128 GB. Harganya 19.370.000, 256 GB nya 22.015.000, dan yang terakhir 512 GB nya 25.628.000. Ini beda dikit juga sih ya, ini gua kayak hitung secara kasar. Ya menurut kalian worth it gak dibeli? Kalau gua sih gua bilang cukup worth it yang di 12 Pro dan 12 mini. Kalau yang Pro Max, kalau misalnya kalian belum menggunakan iPhone, kalian mau beli 12 Pro Max atau 12 ini sangat worth it, karena Apple, balik lagi, kalau Apple mengeluarkan satu inovasi baru itu selalu diikutin dengan smartphone lainnya. Dan menurut gua kalau misalnya kalian belum pernah pakai Apple, kalian mau coba boleh, karena iPhone menurut gua inovasinya sangat bagus. Nah buat kesimpulan gue sih, kalau misalnya teman-teman yang udah pakai iPhone 11 atau iPhone 11 Pro, yang menurut gue sih mendingan tunggu di next selanjutnya sih, di iPhone 13 atau iPhone 14, ya itu menurut gue itu lebih worth it. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah pakai misalnya udah lama dari iPhone 8, iPhone 7, ya ini buat ganti ini sangat worth it banget. Dan menurut gue itu kesimpulan gue sendiri, dan terserah misalnya kalian yang punya 11
Pro kalian mau beli, ya kalian bisa, mungkin istri kalian mengizinkan atau girlfriend kalian mengizinkan, ya silakan, itu terserah pada kalian. Itu sih menurut kesimpulan gua. Dan udah dulu ya sob, thank you for watching today. Gua harap video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ditunggu di video selanjutnya. Bye bye.